Setelah mengikuti pelatihan seminggu dari hari Selasa hingga hari Sabtu dengan topik etos kerja untuk para operator, kemudian motivasi untuk para leader, supervisor, superintendent, kemudian pelatihan 10 tugas leader. Kami akhirnya balik lagi ke Jakarta. Sangat menyenangkan berada di Camp Siuna, di perusahaan yang mengelola tambang nikel yang dikelola oleh perusahaan ABM. Teman-teman sangat menyenangkan di dalam proses atau interaksi selama training berlangsung. Ya, teman-teman merasa sangat berterima kasih karena mendapatkan bekal soft skill yang selama ini jarang mereka peroleh. Namun kali ini yang kami ingin sampaikan buat para pencari kerja yang tertarik untuk bekerja di perusahaan pertambangan, maka sebaiknya Anda memahami beberapa hal. Yang pertama itu tentang keselamatan kerja. Pekerja tambang wajib memahami, mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan memahami peraturan tentang keselamatan kerja di dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, berikutnya memahami juga tentang prosedur keselamatan. Pekerja tambang harus mematuhi prosedur keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan kerja, perlindungan lingkungan yang berlaku di lokasi tambang. Jadi seorang pekerja tambang itu wajib menggunakan APD setiap hari. Begitu kita memasuki komplek atau kawasan pertambangan, bagi para tamu atau para pekerja itu akan melapor ke pihak keamanan dan pihak keamanan akan memastikan APD itu dipakai sebelum memasuki area pekerjaan. Nah, khusus para tamu yang berasal dari luar atau tamu perusahaan yang melakukan kunjungan itu juga akan melapor ke pihak security, kemudian mengikuti safety induction. Nah, setelah mengikuti safety induction, ya dipastikan para tamu akan menggunakan perlengkapan standar ya berupa sepatu safety, helm, kemudian selama berada di lingkungan kawasan pertambangan yang mereka wajib menggunakan alat pelindung diri. Oke, berikutnya bagi para peminat yang ingin bekerja di pertambangan. Nah, di pertambangan itu banyak mengoperasikan kendaraan. Jadi kemampuan mengemudi. Pekerja tambang perlu memiliki catatan mengemudi yang bersih. Jadi tidak pernah melakukan pelanggaran. Nah, pengalaman mengendarai kendaraan juga perlu diperhatikan karena kendaraan yang dibawa itu adalah kendaraan-kendaraan berat dan kendaraan yang besar. Nah, bagi teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan tambang, perlu juga memperhatikan aspek komunikasi. Hal ini sangat penting. Ya, seorang pekerja tambang itu harus memiliki kecerdasan emosional, memiliki kemampuan berempati, kemampuan mendengarkan. Jadi kemampuan berkomunikasi sangat penting dan diperlukan. Bukan hanya kemampuan di bidang teknikal, tetapi kemampuan soft skill itu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan pekerjaan di perusahaan. Juga harus memiliki kemampuan berkolaborasi,
kolaborasi dengan orang-orang yang berasal dari suku berbeda, agama berbeda. Kemudian mereka bekerja bersama dalam tim bersinergi, sehingga mereka diharapkan memiliki kemampuan untuk menghargai perbedaan agar kolaborasi berjalan dengan baik. Nah, tentunya para calon pekerja yang ingin berkarir di perusahaan tambang juga harus memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Hal ini penting sekali karena di mana-mana, tidak hanya di perusahaan tambang, kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Tugas kita direkrut adalah untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Kalau perusahaan bisa mengatasi masalah sendiri, ya ngapain mereka merekrut para pencari kerja. Nah, namun tidak semua bisa diatasi oleh pemilik perusahaan. Tidak semua bisa diatasi oleh tidak semuanya bisa diatasi oleh manajemen. Nah, karena itu dia butuh staf baru, dia butuh pekerja baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, kemudian yang paling utama juga adalah kemampuan untuk beradaptasi. Di perusahaan tambang tidak seperti bekerja di perusahaan manufacturing, kawasan industri, atau perdagangan dan jasa. Di perusahaan tambang kita harus beradaptasi dengan iklim, cuaca, beradaptasi dengan lingkungan, di mana kita kadang bekerja di tengah hutan, tidak ada fasilitas internet yang kencang seperti tempat bekerja di perkotaan. Kita harus bisa memiliki kemampuan beradaptasi. Ya, kita bekerja di perusahaan tambang, di lingkungan tambang yang kadang-kadang berada jauh di tengah hutan. Itu tidak terdapat adanya warung, apalagi supermarket. Karena itu pekerja disiapkan dengan makanan yang telah diatur oleh bagian kantin. Jadi 3 kali sehari, pagi sarapan, kemudian siang dan malam. Mereka harus bisa beradaptasi makan di kantin yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Nah, kemampuan yang lain cukup banyak yang harus dimiliki. Tapi secara general, bekerja di perusahaan tambang seperti yang ada di Siuna itu sudah cukup menyenangkan. Dan di sana juga terdapat fasilitas utama, mulai dari dormitory atau mes, kantin, kemudian untuk sholat itu bisa ke kampung yang jaraknya sekitar 5 km untuk sholat Jumat. Bagi pekerja yang ingin melakukan ibadah hari Minggu juga mereka disiapkan kendaraan, ya kurang lebih hampir 30 km mereka melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah di hari Minggu. Jadi sebetulnya
Untuk pekerjaan yang selama ini kita inginkan atau kita harapkan, ya di mana saja bisa kita peroleh. Ya, terkhusus bagi teman-teman yang ingin bekerja atau berkarir di perusahaan tambang, juga memberikan kesempatan sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain seperti galangan kapal, ya hampir sama, semuanya membutuhkan motivasi yang besar, membutuhkan skill, keterampilan, membutuhkan kompetensi. Ini sebetulnya di mana saja itu bisa kita masuki, ya tergantung adanya kesepakatan atau adanya perjodohan antara pencari kerja dengan pemberi pekerjaan. Sekian dan terima kasih.